itu susah masuk, imajinasi tidak jalan. Karena saya ingat sekali SMA, saya mau ujian. Besoknya saya ujian, malamnya di samping rumah ada orang menikah. Ambil orkestra dulu. Bagaimana kita mau belajar kasihan? Mata fokus di buku, pikiran di biduannya. Serius. Besoknya saya ujian sejarah, ditanya, Zaka, siapa yang menjahit bendera merah putih? Saya jawab, saya tidak tahu. Tapi kalau video tadi malam namanya selfie. Ya Allah. Dan saya masuk perpustakaan itu pertama kali SMP. Jujur, di pikiranku dulu SMP Paku, teman-teman ya, pikiranku itu di perpustakaan semua jenis buku ada. Pikiranku begitu, semua buku di perpustakaan ada. Karena ada ceritaku, waktu SMP itu saya pernah dibully. Sama ada temanku namanya Buyung. Ini Buyung kurang ajar sekali. Dia makan gula-gula karet. Gula-gula karetnya dia simpan di bangkuku. Saya duduki kasihan. Jadi ada gula-gula karet di jalan SMP-ku. Pelarianku kemana? Perpustakaan. Bukan mau cari ketenangan, bukan. Tapi karena pikiranku di perpustakaan ada semua jenis buku. Jadi saya ke perpustakaan cari apa? Buku jurus-jurus kungfu. Ini demi Allah ini betul ini cerita. Jadi saya ke perpustakaan cari buku jurus-jurus kungfu. Hari pertama saya cari kosong. Dalam pikiran apa? Oh ada yang punya. Hari kedua saya datang masih kosong. Tidak ada itu buku. Dalam hati oh yang punya boleh dikembalikan. Hari ketiga kosong. Saya tanya petugasnya bilang Bu, minta maaf ini saya cari buku jurus-jurus kungfu. Terus ini petugasnya bilang apa? Nah, saya ini 6 tahun kerja di sini. Dan buku itu juga yang saya tunggu masuk di suatu perpustakaan. Pas saya lihat banyak yang belah-belah di rohnya juga. Ya Allah. Dan saya kuliah Pak Ibu sekalian, cuman jujur minat baca itu rendah. Minat baca rendah, rasa ingin tahu kurang. Terbukti waktu bulan lalu saya dapat job stand up di Kendari. Ini hal sederhana, dapatkah job stand up di Kendari? Panitianya bilang, Kak boleh naik kapal saja ke Kendari. Saya bilang boleh. Andai kata saya cari tahu dulu, saya baca-baca dulu prediksi dari BMKG, mungkin tidak akan mau Kak, karena ya Allah bulan lalu Pak banjir. Saya naik kapal dari Makassar ke Kendari, kapal oleh, ombak 5 meter Pak. Satu kapal panik, tapi saya respect sama kaptennya. Dia berusaha kasih tenang kita, dia ambil pengeras suara, dia bilang begini, saya ingat sekali. Kepada para penumpang, di sini kapten berbicara, harap tenang. Karena kejadian ini biasa dalam perjalanan. Satu kapal tenang, yang jadi masalah kapten yang lupa matikan pengeras suaranya. Jadi obrolan setelahnya didengar satu kapal. Saya ingat sekali waktu dia sudah bilang begitu, dia tanya ada bawa kapalnya, Pas sini Pas. Bilang, kenapa kapten? Kau pegang dulu ini kemudi, kapten mau pergi mana? Cari pelaku. Ya masih soal tepuk tangan. Waktu daftar kuliah, saya tidak tahu ini apakah kalian dapat juga atau tidak, tapi ada satu pertanyaan kalau kita tes begitu. Pertanyaan ini tidak penting, tapi ternyata setiap tahun ada. Pertanyaan psikologi tahu yang apabila X dan Y ingin mau nyebrang ke pulau, tahu? Jika Y naik perahu, maka X tidak ingin naik perahu. Dan bila X naik perahu, maka Y tidak ingin naik perahu. Isi masuk naik lalu kedua-dua. Di atas rumah macet ini kita mau lihat disusahkan lagi ya Allah. Iya, tapi ya alhamdulillah saya lulus di Unhas, Fakultas Sastra, Kanda. Saya dengar lagu yang ada depan. Saya Fakultas Sastra Unhas begitu. Saya masuk Unhas karena saya dari keluarga penulis. Jadi bapakku itu penulis. Mamaku penghapus. Cuma yang saya tidak suka begitu kalau misal orang tahu kita ada sastra apa dia bilang, Zaka kau enak sastra kau kasih cewek puisi dia terima kau jadi pacarnya. Dia maksudku sastra kan macam-macam, ada sastra Inggris, Indonesia, Jepang, Prancis, Arab. Saya sastra daerah Bugis Makassar. Ada pato ini dulu tentu ada. Saya nggak tahu kenapa lulus di situ padahal daftar. Iya lulus di situ. Maksudku sastra Indonesia sama cewek kan enak begitu tuh. Ketemu sama ceweknya angin sepoi-sepoi, dia tanya sayang, kendati aku tak bisa romantis dan puitis, terima cintaku kan menjaga hidupmu dengan serius hingga kau sadar bahwa aku bukan lagi lagu. Enak, pacarnya itu bilang, oh iya sayang saya terima, pacaran.
Sastra Inggris. Telepon ceweknya, baby, I love you. Ini satu bahasa Inggris. Dijawab, I love you too baby. Pacaran, selesai. Sastra Arab. Bukti. Kalau nanti teman. Namun bilang, oh dijawab. Pacaran, selesai. Gampang. Sastra daerah ko dong. Tidak mungkin ku telepon cewekku itu. Halo, kamu yang nendi? Saya mau ke bawah. Masa mas tujuh na sangat ngayon mo. Minta malah ka kurang nengo. Dijawab, kurang nengo ni setan. Susah. Terima kasih sekali lagi BI. Senang sekali saya bisa stand up di sini, acaranya keren, indoor begitu. Karena bikin acara outdoor sekarang itu susah. Cuaca ini susah di tempat begitu. Saya ingat saya pernah kerja jadi IO juga, teman-teman Double Helix di belakang. Waktu itu saya dapat job Liga Dangdut Indosiar. Orang Jakarta nya bilang begini, bro, boleh nggak cari pawang hujan? Boleh nggak cari pawang hujan? Jadi saya bilang, oh ya oke. Carilah saya pawang hujan. Saya cari pawang hujan, ketemu kan namanya di Siki, orang Takala. Saya datangi di Siki, saya lihat dia lagi sakit. Saya tanya di Siki, kenapa lagi sakit? Dia bilang, maaf nak, tadi malam saya kehujanan. Nggak jago kok kehujanan tuh. Jadi saya cari lagi, saya cari ketemu kan di BT Sogoku, namanya Dengoku. Saya datangi, saya bilang Dengoku, ini kalau ada acara aku Dengoku. Bagaimana ini acara biar tidak hujan? Dengoku jawab santai sekali. Dia bilang apa? Selama saya tidak kencing, tidak akan turun hujan di acaramu. Hidup jago. Akhirnya saya bilang, saya bayar. Yang jadi masalah apa? Dengoku tidak tahu acaraku 7 hari 7 malam. Hari pertama oke, bagus sekali, awan bagus, matahari cerah, sorenya mendung teman-teman. Saya telepon Dengoku, apapun yang terjadi tolong jangan dikencing. Dia bilang, iya nak, tenang, saya profesional, aku sudah bayar kan toh? Sudah oke Dengoku, makasih. Hari pertama aman. Hari kedua masih siang, mendung. Saya telepon Dengoku, bagaimana ini? Dia bilang, saya kembalikan saja uangmu. Kenapa Dengoku? Kencing batu lagi. Ini mumpung banyak bapak-bapak, saya mau cerita sedikit juga. Bapak itu kerja di kontraktor. Kita tahu yang desain rumah. Bapak itu tukang bangunan. Kerja jadi tukang batu itu apa ya? Kecil kasihan gajinya. Bapak itu kecil sekali gajinya. Serius. Nanti dia dapat gaji banyak kalau dia kecelakaan kerja begitu. Karena dapat santunan dari bosnya. Jadi misal dia jatuh dari lantai 4, alhamdulillah di rumah makan ayam lagi. Makanya mamaku ini kalau tidak bisa kayak ibu-ibu lain begitu yang iri-iri sama tetangga-tetangga begitu yang tiba-tiba dia tanya, mamaku bilang, biasanya itu kalau dulu dibelikan mesin emas sama suaminya, nggak bisa begitu karena responnya bapakku pasti apa? Besok jatuh mas. Ya, tapi meskipun begitu saya bangga karena tukang batu itu fisiknya kuat. Bapakku kalau misal pasang spion motor, spionnya tidak pegang, motor nana putar-putar. Kuat sekali. Dan teman-teman, saya ini kribo. Jujur, saya tuh kemana-mana tidak suka pakai helm. Makanya saya pernah ditilang di Pentarani begitu. Saya lihat ada polisi dari ujung, saya sembunyi di samping mobil. Baru kamu jalan ada polisi di belakang. Mas, selamat siang deh. Boleh lihat surat-suratnya? Jangan lupa. Kalau begitu ikut dulu di pos. Ikutlah saya di posnya. Sampai di posnya muncul yang jelekku. Anak muda kan biasa begitu. Oh iya oke. Sampai di posnya muncul yang jelekku. Stand aku, saya kasih masuk uang 20.000. Saya kasih masuk 20. Kembalilah saya. Bilang, Pak, tapi ini stand aku Pak. Dia ambil. Dia lihat. Sini kok. Ini Pak. Coba kau berkencing lagi. Kurang besok semuanya begitu. Dan saya ini kribo teman-teman. Jujur, yang tidak enak punya rambut kribo itu karena kita selalu dicela begitu. Saya ingat sekali pernah ditanya, Zaka, kenapa rambutmu mirip sarang burung? Saya jawab, ini bukan sarang burung, ini sarang lebah. Mau lihat madunya?
Manis tuh. Bukan mami kalori. Dan terakhir teman-teman, saya mau bicara serius dulu. Di sini yang punya pacar boleh minta tepuk tangan, teman-teman. Oh, jomblo semua. Saya juga jomblo. Saya tidak pacaran begitu. Kenapa? Karena malas kalau begitu. Saya perhatikan anak muda zaman sekarang, mereka itu cenderung lebih sering bilang sayang ke pacarnya daripada bilang sayang ke ibunya. Betul? Lebih sering mengingatkan makan pacarnya daripada ingatkan makan ibunya. Pertanyaanku, apakah pacarku lebih mulia daripada ibumu? Mari kita pikir sama-sama Bapak Ibu sekalian. Ibu yang kasih kita susu dari kecil. Kalau pacar kan sekali-sekali. Cerita kan,